Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Aulia Anissa Ramadhani dengan NIM A282271004 ingin mempresentasikan tentang ADME. Agenda yang pertama ada absorpsi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada metabolisme, dan yang keempat adalah ekskresi. ADME adalah singkatan dari absorption atau penyerapan, distribution atau distribusi, metabolisme atau metabolisme, dan excretion atau ekskresi. Ini adalah konsep yang digunakan dalam farmakologi dan ilmu obat-obatan untuk memahami bagaimana suatu obat berinteraksi dengan tubuh manusia setelah dikonsumsi. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau masuknya suatu zat ke dalam jaringan atau sistem tubuh tertentu. Dalam konteks farmakologi, absorpsi merujuk pada penyerapan obat ke dalam aliran darah setelah diberikan. Absorpsi obat dapat terjadi melalui berbagai rute administrasi seperti melalui mulut atau oral, melalui kulit atau topikal, melalui injeksi atau parental, atau melalui saluran pernafasan atau inhalasi. Pada penyerapan oral, obat yang masuk melalui saluran pencernaan dan melewati dinding usus untuk mencapai aliran darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi oral meliputi kelarutan obat, stabilitas kimia, pH lingkungan, kecepatan aliran darah di daerah penyerapan, dan sifat fisik dan kimia obat itu sendiri. Dalam absorpsi topikal, obat diberikan secara langsung ke kulit atau membran mukosa dan kemudian diserap ke dalam aliran darah. Keadaan kulit seperti kerusakan atau kelembapan dan dapat mempengaruhi absorpsi topikal. Absorpsi melalui injeksi parental melibatkan pemberian obat langsung ke dalam aliran darah melalui suntikan. Dalam hal ini, absorpsi obat terjadi dengan cepat dan sepenuhnya karena obat dilewatkan melewati saluran pencernaan dan proses metabolisme awal di hati. Yang kedua ada distribusi. Distribusi merujuk pada proses di mana obat didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ dalam tubuh setelah penyerapan. Setelah obat diserap ke dalam aliran darah, ia dapat berpindah melalui sirkulasi sistemik dan mencapai target terapeutiknya. Distribusi obat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk aliran darah di berbagai jaringan, permeabilitas membran sel, ikatan dengan protein dalam darah, dan limfosilitas obat. Beberapa obat mungkin memiliki afinitas tertentu terhadap jaringan tertentu yang dapat mempengaruhi sejauh mana obat didistribusikan ke jaringan tersebut. Setelah proses distribusi, obat dapat menyebar ke berbagai jaringan dan organ termasuk hati, ginjal, otak, jaringan lemak, dan otot. Distribusi obat juga dapat melalui cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler ke dalam tubuh. Yang ketiga ada metabolisme. Metabolisme merujuk pada proses perubahan kimia yang terjadi pada obat di dalam tubuh. Metabolisme obat terutama yang terjadi di hati oleh enzim-enzim metabolit tertentu. Proses metabolit obat bertujuan untuk mengubah struktur kimia obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekspresikan oleh tubuh. Selama metabolisme, obat dapat mengalami berbagai reaksi kimia seperti oksidasi, reduksi, hidrolisis, konjugasi, atau reaksi kimia lainnya. Hasil dari metabolisme adalah metabolit yang dapat memiliki aktivasi farmakologis yang sama atau berbeda dengan obat aslinya. Faktor-faktor seperti genetik, usia, kondisi kesehatan, dan infeksi obat dapat mempengaruhi tingkat dan efisiensi metabolisme obat dalam tubuh. Fungsi metabolisme yang pertama adalah inaktivasi, yang kedua adalah peningkatan kelarutan dalam air, dan yang ketiga adalah aktivasi. Yang keempat adalah ekskresi. Ekskresi merujuk pada proses pengalihan obat atau metabolitnya dari tubuh. Ekskresi obat terjadi melalui berbagai organ dan sistem dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak diinginkan. Kecepatan ekskresi obat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk laju filtrasi ginjal, aliran darah ke organ ekskresi, pH urin, dan aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme obat. Organ yang berperan dalam ekskresi obat. Yang pertama ada ginjal, yang kedua hati, yang ketiga paru-paru, yang keempat kulit, dan yang kelima adalah sistem pencernaan. Variasi dalam farmakokinetik obat. Yang pertama adalah penyakit hati.
Penurunan fungsi hati dapat mengubah farmakokinetik obat jika metabolisme hati atau ekskresi empedu merupakan rute eliminasi utama. Yang kedua, ada penyakit ginjal. Penurunan fungsi ginjal dapat mempengaruhi farmakokinetik obat yang normal. Hal ini dapat menyebabkan toksisitas atau ketidakefektifan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.